saya sampaikan permohonan maaf dan permaklumannya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada imawan dan imawati sekalian, mari bersama-sama kita mensyukuri, memanjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sejauh ini kita masih diberikan nikmat yang sungguh luar biasa, nikmat kesehatan yang terutama lagi di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara sebebas-bebasnya itu. Nah, yang kedua kalinya, salam beserta sholawat saya mengajak kita semuanya senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, sebagai uswah hasanah, sebagai pemimpin yang paling adil dan paling amanah di muka bumi ini. Semoga syafaat perjuangan beliau dan para sahabatnya sampai akhir hayat kita nanti mendapatkan syafaat apa yang telah beliau ajarkan dan telah beliau wariskan, dan risalah yang beliau ajarkan menjadi pegangan dan prinsip hidup bagi kita semuanya. Saya mohon izin Pak Sekum dan BPH yang lain, saya kemungkinan tidak menyalakan kamera, mengingat saya masih agak kepanasan ya, sedang buka baju dan sebagainya. Saya langsung saja tanpa mengurangi substansi diskusi kita, atau ya bisa dibilang ini sebagai provokasi intelektual. Nah, saya ingin mengawali bahwa kajian-kajian seperti ini bagi kader IMM itu tidak memandang kuantitas atau tidak memandang seberapa banyak orang yang mengikuti. Tetapi yang paling penting itu adalah ada rasa dahaga intelektual yang sangat besar di dalam diri kita sendiri itu, bahwa kenapa penting kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengambil bagian atau proaktif menjemput momen-momen seperti ini, karena ada kesadaran yang mengatakan bahwa kita memiliki dahaga intelektual yang cukup besar sekali sebagai mahasiswa. Apa itu dahaga intelektual? Itu kita haus dengan segala ilmu ataupun apapun itu yang tidak terbatas oleh program studi, tidak terbatas oleh apapun yang menjadi tuntutan kita hari ini. Bahwa prinsipnya kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu harus mampu menjadi seorang intelektual universal, mampu menguasai segala bidang keilmuan, tidak meninggalkan konsentrasi keilmuan awalnya ya. Misalnya kita teknik sipil ya harus kuasai ilmu engineering, teknik pertambangan harus kuasai teknik pertambangan, PWK pun begitu dan seterusnya itu. Tetapi bukan berarti kita tidak mau pelajari keilmuan-keilmuan yang lain. Ya, kita harus proaktif, harus punya inisiatif diri untuk belajar bagaimana orang berbicara hukum, orang berbicara sosial, orang berbicara politik, orang berbicara ekonomi dan seterusnya. Sebab disitulah letak unggulnya seorang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sehingga kita tidak hanya terkungkung dalam satu pembicaraan yang sifatnya komunal atau lingkaran atau baskom ini saja, enggak. Tapi ada sifat yang lebih luas dan lebih besar. Sebab apa? Semakin besar kita atau semakin banyak bacaan kita, semakin besar dia pengetahuan kita, maka semakin luas juga cara pandang kita itu. Jadi minimal itu yang harus kita pahami. Nah, imawan dan imawati sekalian, berhubung ini adalah momentum hari kemerdekaan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyemarakan kemerdekaan ini dengan semangat perjuangan itu, semangat perjuangan kemerdekaan 76 tahun Indonesia ini merdeka. Kita ingin memulai diskusi kita ini dengan merdeka Indonesia itu. Merdeka ya. Semangat kemerdekaan ini, imawan dan imawati sekalian, bukan hanya euforia semata kita merayakan atau momentum satu kali dalam setahun kita memperingati bahwa Indonesia telah berumur 76 tahun. Tidak. Melainkan kalau kita baca sejarah perjuangan kebangsaan kita ini, itu sangat panjang sekali.
Jadi tidak cukup diceritakan hanya 10 atau 20 menit. Kan? Tapi sedikit tidaknya kita ingin menggambarkan bahwa pada proses atau malam ini adalah cara kita mentadaburi perjuangan para pendahulu atau founding father kita. Kenapa saya bilang kita mentadaburi bahwa ini adalah proses refleksi kemerdekaan 76 tahun bangsa Indonesia ini. Dan apa peran dan kontribusi kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah setidaknya menggerakkan organisasi IMM ini dalam menjemput momentum kemerdekaan 76 tahun bangsa kita ini. Sementara kita menyadari bahwa misalnya kita tarik dia ke belakang ya, 1908 diawali dengan kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu organisasi Budi Utomo yang menggerakkan kebangkitan nasional itu diisi oleh anak-anak muda itu, bukan kaum tua, tapi anak-anak muda yang memiliki semangat dan etos perjuangan yang mereka rasakan saat itu sebagai bangsa yang terjajah. Apa itu bangsa yang terjajah, kawan dan kawan sekalian? Bangsa yang terjajah itu adalah sebuah bangsa yang menyebut dirinya saja atau menyebut namanya saja itu tidak bisa. Kita ini adalah bangsa yang terjajah. Kita mengakui itu. Maka oleh sebab itulah kenapa kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu anti terhadap penjajahan. Sebab apa? Penjajahan itu definisi yang paling kasarnya itu kita dilarang untuk menyebut diri kita sendiri, menyebut nama sebagai sebuah bangsa atau sebagai sebuah tanah air Indonesia ini. Nah, pergerakan kemerdekaan kita jangan hanya dilihat pada saat proklamasi 1945 itu, tidak. Melainkan ada perjuangan panjang di belakang itu, Imawan dan Imawati sekalian. Diawali dengan semangat Budi Utomo, semangat kebangkitan nasional 1908, pemuda-pemuda di situ berkumpul untuk membicarakan, meskipun mereka perjuangannya itu menggunakan cara yang berbeda. Cara yang berbeda yang dimaksud itu, mereka menggunakan caranya tersendiri. Lewat ruang-ruang sempit yang mereka masuki, mereka mengumpulkan anak-anak desa untuk disekolahkan, diajari, diberikan ilmu pengetahuan. Karena memang saat itu tidak seperti hari ini. Sangat sedikit sekali orang yang kesempatan untuk mengenyam dunia pendidikan. Nah, maka daripada itu, Imawan dan Imawati sekalian, jangan pernah kalian punya rasa ingin mengeluh ketika kalian sudah disekolahkan tinggi-tinggi oleh orang tua kalian itu. Karena saat itu pemuda-pemuda, anak-anak desa yang tidak punya kesempatan untuk melakukan sekolah itu sangat besar sekali keinginan untuk sekolah, tetapi karena kendala kondisi ekonomi, keuangan terusnya, mereka dihadapkan pada persoalan. Diawali dengan itu. Berangkat dari itu, Imawan dan Imawati sekalian, 20 tahun maju ke depan, muncullah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda di 1928 bahwa sekelompok pemuda dari berbagai sudut daerah, perkampungan, suku, ras, agama itu bersatu, mengikat dirinya dalam satu kesatuan. Mereka mengakui 3 unsur penting yang mereka akui di dalam itu. Di sinilah kita harus memaknai ada pelajaran pluralisme di situ. Jadi tidak ada yang menafsirkan bahwa Indonesia ini milik orang Jawa, Indonesia ini milik orang Betawi, milik orang Sunda, milik orang Sulawesi, milik orang Papua. Tetapi siapapun di situ yang bernaung di bawah kepakan sayap kebinekaan dan bendera merah putih, dia adalah Indonesia. Tidak ada yang boleh mengklaim bahwa saya yang paling ber-Indonesia di negara ini. Tidak boleh. Semua anak bangsa itu telah dijamin haknya. Kita punya hak yang sama untuk menyebutkan diri kita bahwa saya berasal dari Indonesia. Saya meyakini bahwa merah putih itu adalah bendera kebangsaan saya. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah
prinsip saya berbangsa. Nah, semangat 3 unsur inilah yang menyatukan pemuda-pemuda Indonesia untuk mengakui dirinya tanpa perbedaan suku, wilayah teritorial, dan seterusnya. Mereka mengikat dirinya itu dalam satu kesatuan bahwa kami bertanah air satu, kami berbangsa satu, kami berbahasa satu, yaitu bangsa Indonesia yang besar ini, Mawan dan Muati sekalian. Maju lagi ke depan, Mawan dan Muati. 17 tahun pasca Sumpah Pemuda itu dideklarasikan. 17 tahun Bung Karno dan Bung Hatta dengan gagahnya berdiri di depan mikrofon untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia itu. Meskipun itu jauh sebelum itu ada konsensus, ada kesepakatan bahwa di konferensi meja bundar penculikan Soekarno oleh golongan-golongan muda seperti Sultan Syahrir, dan terlepas dari itu semuanya itu, pidato pertama proklamasi kemerdekaan kita merupakan titik awal sebuah bangsa ini sampai berumur 76 tahun sekarang. Bayangkan 350 tahun kita dijajah oleh bangsa asing. Makanya kenapa momentum Dirgahayu Republik Indonesia ini atau refleksi hari lahir, hari kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa, tidak hanya sebagai dogma. Dogma yang dimaksud itu tidak hanya sebagai doktrin kita terlepas dari penjajahan kolonialisme maupun yang lainnya itu. Tidak terlepas dari penjajahan fisik dan lainnya. Tapi ada tantangan yang harus dijawab oleh bangsa ke depannya. Bagaimana bangsa ini mampu mewujudkan cita-cita luhurnya. Apa cita-cita luhur yang ditancapkan oleh founding father kita, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita luhur yang tidak boleh dilupakan oleh masa ke depannya. Makanya dulu kenapa Soekarno sering mengatakan bahwa berikan orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Saat itu 10 pemuda dari Indonesia itu mampu menggetarkan dunia. Nah, itu memang terbukti yang disampaikan oleh Soekarno. Tinggal kita hitung saja itu. Bagaimana Soekarno dengan semangat mudanya, Muhammad Bung Hatta saat itu dengan semangat muda, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Ahmad Nasution, Jenderal Sudirman, terus Haji Agus Salim, dan kawan-kawan yang lain yang terlibat memproklamasikan atau berjuang untuk kebangsaan kita ini. Ya meskipun ada fakta sejarah yang ingin dibelokkan atau kemerdekaan kita ini pada kesempatan ini sebenarnya harus lebih banyak didiskusikan di internal Muhammadiyah. Kenapa saya harus mengambil internal Muhammadiyah? Sebab orang-orang Muhammadiyah itu punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa ini. Tidak hanya peran secara fisik, tetapi peran secara intelektual saat itu. Soekarno berlatar belakang dari Muhammadiyah. Jenderal Sudirman berlatar belakang dari Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo. Kurang apa lagi kita di Muhammadiyah ini. Tetapi fakta hari ini banyak yang menunjukkan bahwa ada semacam kekosongan atau kegalauan yang sedang dirasakan oleh kita sebagai sebuah bangsa. Saking banyaknya problematika, masalah yang sedang menimpa bangsa kita ini. Tetapi itu bukan menjadi sebuah alasan bahwa kita harus berjalan mundur ke belakang atau mulai membicarakan kembali tentang sistem ketatanegaraan kita sebagai sebuah bangsa itu. Terlepas dari itu semuanya, ini sebenarnya sudah terlalu banyak bisa dibilang over capacity regulasi. Itu istilah yang sudah mulai dimunculkan. Kenapa dia over capacity regulasi?
sebagai sebuah bangsa yang besar, yang banyak sekali perbedaannya, ternyata mencari sosok pemimpin yang mampu memimpin bangsa ini, yang diterima dengan legowo, itu tidak sama kita mendirikan bangsa ini. Karena selain mendirikan, maka pekerjaan yang paling berat bagi sebuah bangsa itu adalah merawat dirinya sendiri. Kedepannya pasti akan muncul lagi tema menyongsong 1 abad Indonesia merdeka. Pasti akan muncul tema-tema seperti demikian itu. Nah, tinggal kita siapkan sebagai generasi muda, tinggal kita siapkan di ruang manakah yang bisa kita isi untuk memperbaiki penyakit bangsa ini. Karena sekarang ini banyak penyakit bangsa, banyak penyakit orang-orang yang menjalankan amanah di negara ini yang banyak membuat masalah. Regulasi-regulasi yang tidak pro terhadap cita-cita luhur kita sebagai sebuah bangsa. Nah, inilah kedepannya Imawan dan Imawati sekalian harus mulai mampu berpikir ruang mana yang harus mulai saya isi. Jika memang passion Anda ada di ruang pembangunan, salah satunya adalah perencanaan wilayah dan kota, maka rancanglah tata kota, rancanglah sebuah daerah itu sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa itu. Begitupun dengan yang lainnya. Jika sebagai ahli pertambangan, maka manfaatkanlah sumber daya mineral, sumber daya energi yang kita miliki untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu. Jadi jangan Anda mau memonopoli harta dan kekayaan orang-orang Indonesia untuk kepentingan Anda sendiri. Nah, itulah Imawan dan Imawati sekalian. Nanti saya pikir akan diteruskan oleh Pak Sekum saya, karena saya lumayan agak down, nanti ditambahkan juga beliau. Saya sudah titip pesan juga ke beliau nantinya, karena saya mohon izin untuk sejenak beristirahat.